Selamat malam promo semua. How are you today? Fine lah ya pastinya. Lagi gabut nggak nih? Kalau lagi gabut, nih Mimin punya film yang menegangkan banget nih. Film baru 2020 kemarin. Judulnya Crocodile Island. Pemain utama di film ini ada Galen Lo yang meranin jadi Lin Hao si ayah, sama Liao Yinyi yang meranin jadi Lin Yi si anak. Jadi filmnya nyeritain tentang Lin Hao sama anaknya terdampar di Pulau Buaya. Gara-gara pesawat yang mereka naikin ada kerusakan, jadi terpaksa harus mendarat darurat di sana. Dan mereka harus berjuang bertahan hidup dari binatang-binatang ganas yang ukurannya gede-gede banget. Gimana? Udah penasaran belum? Ya udah, kalau gitu sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di pembukaan scene ini berlokasi di sekitar segitiga Bermuda. Karena adanya gangguan elektromagnetik, di sini jadi sering ada kecelakaan penerbangan. Makanya daerah ini dikenal juga sama sebutan segitiga setan. Tiba-tiba ada burung prasejarah yang nabrak kaca kokpit pesawatnya. Dan ternyata burungnya nggak cuma satu, tapi ada banyak banget. Pesawat mereka jatuh. Yang kelihatan sih ini pilot sama co-pilotnya berhasil turun pakai parasut. Tapi ada buaya yang ukurannya super duper gede banget muncul dari dalam laut. Nyaplok si pilot. Wow. Oke, sekarang scene pindah ke penerbangan Alice GZ261 tujuan Asia. Dan rute mereka juga lewat segitiga Bermuda nih. Bener aja, pesawat mereka tiba-tiba turbulensi. Pilot nyoba ngubungin menara kontrol buat minta nurunin ketinggian terbangnya, tapi nggak ada jawaban. Ya udah, akhirnya mereka mutusin buat tetap turun sampai di ketinggian 2000 meter. Baru aja keadaan balik normal, burung-burung prasejarah itu muncul lagi. Burungnya ada yang nabrak mesin jet pesawatnya, rusak udah tuh. Bahkan horizontal stabilizer atau sayap belakang kanan pesawatnya juga patah itu. Si pilot langsung ngasih arahan biar semua siap pada posisi merunduk buat pendaratan daruratnya. Makin panik aja tuh penumpang ngelihat burung-burung gede itu. Tiba-tiba jebol itu pesawatnya. Beberapa penumpang ketarik keluar. Wih, jago nih pilotnya. Dia berhasil mendaratin pesawatnya di air. Tapi We made it. pesawat mereka nabrak buayanya. Akhirnya pesawat mereka meledak dan kebelah jadi dua. Lin Hao sama Yi beruntung banget ada di bagian belakang. Mereka selamat bareng beberapa penumpang lainnya. Bagian belakang pesawat ini terdampar di pulau yang gak berpenghuni. Menurut Lin Hao, kalau tim penyelamat tahu titik lokasi mereka, paling cepet ya 24 jam lah ya mereka baru sampai. Lin Hao, Cheng Jie, Wen Ping masuk ke hutan nih. By the way, si Cheng Jie ini pacar anaknya ya. Di sisi lain, ada orang yang masuk ke air. Seneng tuh dia nemuin dompet. Dicaplok sama apa itu? Gak ada yang lihat. Lagi ribut dikit sama Cheng Jie, gara-gara dia gak setuju anaknya pacaran. Si Wen Bing ngasih tahu kalau dia nemuin sesuatu. Di gubuk itu ada peluru-peluru, pisau, kapak, dan ternyata itu peninggalan bekas Perang Dunia Kedua. Wih, di bukunya ada tulisan In Sulawesi tuh. Di Laut Sulawesi, ada apa ya? Apa lokasi mereka saat ini? Selain itu, di buku juga tercatat kalau di pulau itu ada buaya raksasanya. Yaelah, ini segala berantem lagi nih, Li Jie sama Chow Fang. Tuh kan, tuh buaya raksasa muncul. Mana ngedeket lagi? Si pramugara didorong sama Chow Fang, gara-gara nahan dia. Akhirnya si pramugara yang jadi kena caplok sama buayanya. Banyak loh itu ternyata buayanya. Pada ngejar naik ke daratan. Tapi yang ini ukurannya nggak segede yang tadi itu ya. Masih agak kecilan. Ini pas mereka bertiga balik ke pantai, udah kosong. Tapi kelihatan ada jejak kaki buaya. Aduh, si pramugari jatuh. Padahal itu Chow Fang di deket dia loh. Bukan dibantuin gitu. Akhirnya si pramugari jadi tewas dicaplok. Mereka kabur sampai nemu sungai nih. Istirahat dulu tuh mereka. Gak lama mereka bertiga juga sampai di situ. Alah, ini mereka gak sadar. Itu di samping orang yang kakinya lagi berdarah ada buaya. Udah gak bisa apa-apa deh tuh ya. Dicaplok aja udah itu.
Hampir aja Lin Hao kena caplok juga. Buayanya nyerang si Imba yang kakinya keselip di antara batu tuh jadinya. Di sini si Yi Yi bilang, sementara mereka bisa pakai kompas dari HP buat cari jalan. Kalau baterai habis, bisa lihat dari usia tumbuhan sama dari arah tumbuhnya tumbuhan. Tapi ayahnya ini kayak ngeremehin dia gitu ya. Dianggapnya si Yi Yi tuh nggak ngerti apa-apa. Mereka sekarang mau balik lagi ke gubuk tadi. Mereka mau bermalam di sana. Karena ngelihat tangan ayahnya luka, dia bawain peluru buat diambil isinya. Bisa buat ngeredain peradangan lukanya. Harus dibakar gitu bubuknya. Emang ekstrim sih ngobatin pakai teknik ini. Tapi daripada infeksi kan ya. Malam itu, untungnya mereka masih ada makanan dari pesawat mereka. Tapi suasana makan malam itu jadi nggak enak nih, gara-gara Yi Yi ribut sama ayahnya lagi. Ternyata Yi Yi tuh kecewa sama ayahnya. Menurut dia, ayahnya nelantarin dia sama ibunya yang sakit sampai meninggal kemarin itu. Ya udah, semua masuk ke gubuk, kecuali Wenbing. Dia mau ngajak ngobrol Lin Hao dulu. Pas lagi cerita kalau dia juga sama kayak Lin Hao yang kerjanya jarang pulang, tiba-tiba ada kerangka manusia jatuh tepat di depan dia. Itu kerangka dari salah satu tentara. Dan kelihatannya tewasnya bukan karena digigit buaya ya. Pagi itu, Lin Hao lagi ngeliatin foto. Entah dari mana ada sehelai jaring laba-laba gitu. Dilihat ke sekeliling, aman sih. Ya udah, dipikir nggak ada apa-apa ya. Dia ngecek ke gubuk. Ternyata cuma Cheng Chia yang udah bangun. Itu juga disenderin sama Yi Yi, jadi nggak bisa gerak. Dia bilang mau pergi nyari buah dulu. Kali aja yang bisa dimakan. Di sisi lain, Li Qi sama Chao Fang masih selamat nih. Mereka misah dari yang lain kemarin. Li Qi nginjek lendir lengket-lengket gitu. Dan di sekelilingnya juga kelihatan banyak banget jaring laba-laba. Wow, baru netes itu telur laba-labanya. Nah, si Yi Yi bangun nih. Mereka mau keluar dari gubuk. Syok dong, udah ada banyak laba-laba raksasa di situ. Mereka langsung bangunin yang lain. Mereka juga mutusin buat pelan-pelan keluar dari gubuk itu. Cheng Jie nyoba bangunin Wenbing yang masih pules tidur nyender di pohon. Si kokoh ini malah mau kabur sendiri tuh saking ketakutannya. Malah nabrak pohon dia. Pas banget ada tuh laba-laba di atasnya. Ya udah, jadi sarapan paginya tuh dia. Gara-gara berisik teriakan dia, laba-laba raksasa yang lainnya jadi pada ikut bangun. Lin Hao yang lagi ngumpulin buah dengar suara teriakan. Ya, mereka dihadang sama satu laba-laba raksasanya nih. Wenbing nipuk batu ke laba-labanya buat ngalihin perhatian. Sementara yang lain balik lagi ke gubuk. Yi Yi kesangkut jaring. Mana itu udah makin deket. Aduh, untung aja ada kapak tuh. Bisa lepas akhirnya. Mereka lanjut lari terus ngumpet di semak-semak. Udah sepi ya. Kirain udah pada pergi. Taunya laba-labanya ngepung mereka. Dan si Lin Hao yang baru datang gak tahu kalau ada laba-laba segede gaban di atas itu. Dia malah mancing laba-labanya biar yang lain bisa kabur. Pas banget nih si Wenbing datang. Mereka berdua masuk ke gubuk. Lagi nunggu aman, tiba-tiba Wenbing ketusuk. Tapi ini dia sempet nih nitipin jam tangan yang mau dia kasih ke anaknya ke Lin Hao. Kaki laba-laba yang tadi dia putusin pakai pisau, dia jadiin pedang. Dia berhasil keluar dari gubuk. Terus dilemparin granat deh tuh ke laba-labanya. Aduh, mereka harus nyebrangin genangan air lagi tuh. Nah kan, bener kan? Nongol tuh buaya. Udah keren-keren tuh, padahal mau nyerang buayanya pakai kapak. Kakinya kesangkut, malah jadi jatuh di deket buayanya. Pas banget tuh buaya mau nerkam. Pas Lin Hao datang nyelamatin dia. Lin Hao berhasil ngegocek buayanya. Buayanya kabur masuk air lagi. Disinilah si Yi Yi akhirnya sadar kalau ayahnya nggak seburuk apa yang dia pikir. Di scene lain, Li Qi sama Chao Fang nemuin sungai. Mereka bersih-bersih di situ. Li Qi ngerasa ada sesuatu nih di air. Taunya itu si Chao Fang mau nakalin si Li Qi dia. Li Qi nggak mau.
Nah, si Lici ngira ini si Chow Fang yang nyenggol kakinya lagi. Padahal itu buaya. Lagi dan lagi si Chow Fang kabur. Gak nolongin. Emang cemen banget nih orang ya. Aduh, asli deh. Ketemu nih kabin pesawat tentaranya. Katanya sih dulunya pesawat ini ngangkut bahan nuklir. Bisa jadi binatang-binatang di sini bermutasi ya gara-gara radiasi nuklirnya. Dan ada sini alat komunikasinya, cuma rusak. Sementara si Cheng Che benerin alatnya, Li Chen nemu senjata di kabin. Bagus deh ya buat mereka. Oke, berhasil nyala. Mereka langsung ngasih tahu lokasi mereka. Belum selesai mau ngasih tahu kalau di pulau ini ada binatang-binatang raksasa, udah keburu mati. Ya udah, yang terpenting sekarang mereka harus ke arah tenggara. Menurut Yiyi, tim penyelamat bakal datang dari arah sana. Lin Hao akhirnya minta Yiyi buat jadi penunjuk arah. Seneng tuh sih, akhirnya dihargain kemampuannya. Oh, di sini kita baru tahu nih, kenapa si Chow Fang tuh nggak pernah mau nolong. Dia takut mati. Soalnya dia baru aja dapat donor jantung yang selama ini dia tunggu-tunggu. Nongol nih yang lain. Ngumpul lagi deh. Sayang si Lici keburu tewas. Nah, ada rakit nih, tapi cuma muat 1 orang. Ya udah, Lin Hao nyebrang duluan, ngecek aman atau enggaknya. Baru deh yang lain ikut nyebrang. Baru setengah jalan, buaya raksasanya nongol. Ya, segala putus itu ranting buat narik rakitnya. Li Chen nyelamatin istrinya. Dia ngorbanin nyawanya. Si Chow Fang jadi selamat juga tuh. Dia ngambil kesempatan pas buayanya lagi makan Li Chen. Sekarang mereka jadi kepencar. Sialnya, si Yiyi malah kebarengan sama Chow Fang. Padahal Yiyi mau nolongin loh. Malah didorong. Mau ditumbalin ke buayanya sama si Chow Fang. Udah sedeng nih dia. Cheng Che langsung balik arah, mau nolong Yiyi. Lin Hao juga nembakin tuh buaya. Kena peluru nyasar tuh kakinya. Mana buayanya ngejar dia. Yiyi juga kesabet sama ekor buayanya. Dia jadi pegangan di ekor itu. Tiba-tiba sakit jantungnya kumat. Tepar tuh si Chow Fang. Langsung aja diemplok sama si buaya. Yiyi jadi kebawa sama si buaya masuk ke dalam gua. Dan itu buayanya lagi bobo. Kenyang kayaknya dia. Di situ ada sisaan potongan jasadnya Li Chen. Lin Hao udah takut banget Yiyi tewas. Taunya masih hidup tuh. Saking senengnya mereka jadi gak sadar. Buayanya udah kebangun. Sekarang udah ada di belakangnya si Cheng Che. Seperti biasa, Lin Hao ngalihin perhatian buayanya. Terus nyuruh Cheng Che bawa kabur Yiyi dari situ. Lin Hao lewat lubang yang agak kecil, jadi buayanya harus muter cari jalan lain. Lagi nunggu aman, tuh buaya datang-datang nyundul batu-batuan tempat si Lin Hao ngumpet. Mana granatnya pakai jatuh segala. Dia cuma bisa nembakin sampai akhirnya pelurunya habis. Untung Cheng Che datang lagi. Dia disuruh cari granat yang jatuh tadi. Oke, sekarang giliran Cheng Che yang beraksi nih. Dipancing buayanya biar ngikutin dia. Pas sudah enak posisinya, langsung deh tuh dilemparin granatnya. Jadi akur tuh ya mereka. Masih hidup. Lin Hao nyelip di cekungan batu-batuan. Pas tuh buaya tepat di atas dia, dibeset tuh pakai kaki laba-laba raksasanya. Ini baru bener-bener is dead tuh buaya. Di akhir scene, cuma mereka berempat yang selamat. Pas banget ya mereka balik ke pantai, pas juga tim penyelamat sampai. Ya, itu tadi alur cerita dari film Crocodile Island. Ngeri sih kalau hewan-hewan bermutasi jadi bongsor-bongsor begitu gara-gara radiasi nuklir. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.